Pagi hari di ruang rawat penyakit dalam, Pak Budi, pasien dengan diabetes mellitus, terlihat duduk di tempat tidur sambil menunggu pemeriksaan. Selama ini, hampir seluruh perawatan dirinya dilakukan oleh istrinya. Kondisi ini membuat Pak Budi kurang mandiri dalam mengelola penyakitnya. Obatnya minum. Mending diminum sekarang daripada nanti aku lupa. Ketergantungan Pak Budi pada istrinya sudah menjadi kebiasaan. Tanpa ia sadari, hal tersebut berdampak pada rendahnya kemandirian dirinya. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Bintang, Wida. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, padahal saya tuh udah mengatur pola makannya. Pak Bintang, jadi siapa sekarang yang suka mengatur jadwal makan, obat, dan cek gula darahnya? Semuanya sudah diatur, saya cuma ikut aja. Memang kalau ibu tidak ada di rumah, bapak emang bisa sendiri? Tidak bisa Pak, takut salah. Dari pengkajian tersebut, perawat menemukan adanya self-care deficit, yaitu ketidakmampuan pasien dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri sehari-hari. Kak Eja, pasien belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk self-care. Dan peran keluarga terlalu dominan sehingga pasien pasif. Pak Bintang, jika kondisi ketergantungan ini terus-menerus, ini akan bisa mempengaruhi kondisi bapak. Bukan saya nggak mau mandiri Pak, tapi diabetes mellitus ini ribet. Ribet gimana? Kan udah dijelasin sama dokter. Kamu mah enak, gak ngerasain jadi saya. Ya saya juga capek, tapi kan saya juga pengen bapak sehat. Baik Pak, Bu, kita tenang dulu. Ini wajar bagi pasien yang kronis. Konflik ringan muncul akibat perbedaan persepsi antara pasien dan keluarga. Perawat berperan sebagai mediator sekaligus edukator. Pak Bintang, dalam teori Dorothy Orem, ada beberapa sistem keperawatan untuk Bapak. Kami gunakan sistem support edukatif system. Maksudnya bagaimana Bapak? Artinya Bapak bisa merawat diri sendiri, tapi Bapak harus perlu dibimbing dan didukung. Kami tidak akan melepasnya secara langsung, Pak. Kita akan belajar secara bertahap. Tujuannya supaya bapak percaya diri dan mandiri. Baik, kalau pelan-pelan saya mau. Baik Bapak, kita sekarang bahas makan. Sekarang Bapak biasanya sarapan apa? Biasanya nasi putih, tahu tempe, dan teh manis. Kalau makan siang, Kalau siang, nasi lagi, kadang mie instan. Semua tinggi karbohidrat sederhana Pak. Terus saya harus makan apa? Sayur doang? Begitu Pak, tapi kita harus atur porsi dan jenisnya. Kita juga harus belajar ngatur menu ya Pak. Bu, tapi Pak Bintang juga harus ikut bertanggung jawab. Ya udah ya, selama ini saya pasrah aja. Perawat kemudian mengajak Pak Budi mempraktikkan salah satu tindakan self-care. Baik Bapak, sekarang kita coba ya untuk mengecek gula darah mandiri. Saya biasanya nggak berani sendiri Pak. saya pandu langkah-langkahnya. Cuci tangan dulu lalu siapkan alatnya. Bapak, di sini baik saya akan melakukan tensian darah ya atau pengecekan darah. Sakit nggak Pak? Hah? Enggak sakit kok. Aman. Enggak sakit teman. Izin ya Pak, tangannya. Baik. Saya akan melakukan ya Pak. Tunggu dulu sebentar ya Pak. Lagi di cek dulu hasilnya. Bapak, ya, kondisinya itu di 120/80. Ini standar ya Pak, nggak normal ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, jadi normal ya Pak. 120/80 ya. Baik, sekarang kita coba cek gula darahnya. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan gula darah. Baik, ini standar ya Pak, nggak normal ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, jadi normal ya Pak.
Permisi ya Pak. Bapak, di sini saya akan melakukan pengecekan suhu tubuh pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sebentar ya Pak. Boleh. Oke baik Bapak, ini suhu tubuhnya di 37 ya. Jadi masih normal ya Pak suhu tubuhnya. Bapak, di sini saya akan melakukan pengecekan saturasi dan respirasi dengan menggunakan alat oximeter ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Gak sakit kok Pak, tenang aja. Pinjam dulu ya Pak sebentar tangannya. Ditunggu dulu ya Pak hasilnya. Nah hasilnya itu ya Pak, bisa dilihat 99 itu saturasinya. Nah 60 itu respirasinya ya Pak. Oke Bapak, selesai ya Pak pengecekannya. Pak, di sini saya akan melakukan pengecekan gula darah sewaktu. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Di sini saya akan menyiapkan dulu alatnya ya Pak. Tunggu dulu sebentar ya Pak. Boleh. Oke baik, Bapak pinjam dulu ya tangannya sebentar. Bapak, di sini hasilnya kurang memuaskan ya. Di atas 250. Nah, Bapak di sini jangan dulu makan yang manis-manis ya, Pak. Seperti apa yang banyak gulanya itu seperti itu. Biar gula darahnya turun ya, Pak. Ternyata nggak seseram yang dibayangkan. Saya baru lihat Bapak mau coba sendiri. Saya bisa. Pak, ini contoh kecil bahwa Bapak mampu. Ya Pak, selama ini saya takut dan ragu. Bapak rutin latihan nanti juga terbiasa. Kemandirian itu proses Pak, dan jika terlalu mengatur, tapi tetap menyenangkan. Sekarang saya mau evaluasi apa saja yang Bapak bisa lakukan sendiri. Antaranya menjaga pola makan dengan baik, mengecek gula darah secara rutin, dan memakan obat secara teratur. Terus itu tandanya self care Bapak meningkat. Oke, jadi untuk masalah self-care defisit sudah mulai teratasi ya. Tujuan teori ORM tercapai secara bertahap. Melalui penerapan teori self-care Dorothy Orem, Pak Budi mulai menyadari pentingnya kemandirian dalam mengelola diabetes mellitus. Dengan dukungan perawat, mahasiswa, dan keluarga, pasien mampu meningkatkan self-care secara bertahap.